Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita sejenak untuk berdoa di tempat kita masing-masing. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Pada ayat yang ketiga jemaat berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami semakin percaya kepada Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 198 ayat 1 dan 2. Dengarlah hukum Tuhan yang untuk minggu ini diambil dari hukum titah yang pertama dan artinya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 37A ayat 1 dan 2
pada ayat yang kedua. Jemaat berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan kedua. Yesus
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu. Diambil dari Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52, kita membacanya secara bergantian. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tangannya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 432 ayat 1 dan kedua. Pada ayat yang kedua jemaat berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman perkepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita mendengarkan pujian yang disampaikan oleh Ama PHD.
Sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat gereja kita. Shalom. Selamat datang dan selamat bersekutu kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan kepada jemaat yang baru pertama kali ini beribadah di gereja ini. Kiranya persekutuan hari ini membawa damai dan sukacita dari Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Warta pertama, nama minggu. Nama minggu kita adalah minggu ke-22 setelah Trinitatis atau ketritunggalan Allah, dan topik minggu Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Nomor 2, anak lahir. Telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki bagi keluarga Bapak Bresman Halomoan Simamora, Ibu Lusbai Parnengotan Sihombing dari Uik Seipanas pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024. Anak dan ibu dalam kondisi sehat. Tuhan memberkati anak dan keluarga tersebut. 2. Telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan kepada keluarga Bapak Englis Jangolu Nainggolan, Ibu Rupina Boru Situmorang dari Uik Kampung Nanas pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024. Anak dan ibunya dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati anak dan keluarga tersebut. Nomor 3. Telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan kepada keluarga Bapak Anderson Ade Christian Manik, Ibu Priskawati Simanjuntak dari Uik Bengkong sekitar pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024. Anak dan ibunya dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati anak dan keluarga tersebut. 4. Telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan kepada keluarga Bapak Pantas Napitupulu, Ibu Erna Ronaria Samosir dari Uik Baloi Center pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024. Anak masih dalam kondisi perawatan di Rumah Sakit Elizabeth Lubuk Baja, sedangkan ibunya dalam keadaan sehat. Mari kita doakan agar Tuhan memberi kesehatan dan pertumbuhan bagi anak tersebut, dan demikian dengan keluarga. Warta nomor 3, jemaat bertambah. Pada hari ini, Minggu tanggal 27 Oktober 2024, telah diterima menjadi jemaat HKBP Batam, yaitu keluarga Alpen Ega Henriko Pakpahan dan Ibu Duma Silitonga. Mereka berasal dari HKBP Minas, Resort Judika Minas, Distrik 22 Riau. Mereka masuk ke Uik Seipanas. Semoga mereka menjadi anggota jemaat aktif di gereja dan hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Warta nomor 4, berita pernikahan. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Oktovianus Simatupang, anggota jemaat HKBP Batu Haji Lama, putra dari Bapak Charlie B. Simatupang, Ibu Nurhaida Haryanja, yang bertempat tinggal di Sagulung, Batam, dengan Nilawati Boru Sihombing, anggota jemaat HKBP Batam Resort Batam, Uik Nagoya sekitar, putri dari Bapak Amran Sihombing
dan Ibu Marni Boru Simanjuntak yang bertempat tinggal di Nagoya, Batam. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 di HKBP Batu Haji Lama. Warta nomor 5, Pesta Tembesi Resort Tembesi Indah. Pada hari ini, Minggu tanggal 27 Oktober 2024, ada undangan dari HKBP Tembesi Indah dalam rangka Pesta Perak 25 tahun HKBP Tembesi Indah. Gereja kita juga memberangkatkan pengumuman KOR Amasahata untuk mengikuti acara tersebut. Warta nomor 6, Pertangyangan Week. Jadwal dan tempat Pertangyangan Week di hari Rabu dan di hari Kamis. Di hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 di Week Baloi Kolam 1 Galilea, Baloi Kolam 2, Baloi Kolam 3, Baloi Kolam Bengkong sekitar, Seipanas, Blok 6, Nagoya sekitar. Di hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 di Week Batam Kota, Batam Center, Bengkong Indah, Muka Kuning, Muara Takus, Baloi Center, Baloi Kolam 1 Nasaret. Warta nomor 7, Pesta Puncak Tahun Oikumene Inklusif HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 bertempat di Grand Tama Convention Center akan diadakan Pesta Puncak Tahun Oikumene Inklusif HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau, masuk mulai pukul 10.30 WIB. Warta nomor 8, pembayaran hutang pembangunan ruang sermon. Gereja kita telah membayar sisa cicilan sebesar 56 juta kepada pihak kontraktor, yaitu Bapak Beni Siregar, pembangunan gedung persermonan lantai 2 HKBP Batam. Dengan dibayarkannya cicilan tersebut, maka hutang gereja atas pembangunan gedung persermonan lantai 2 sudah selesai atau sudah lunas. Warta nomor 9, pengadaan AC gereja. Program pemasangan AC di gereja sudah selesai, yakni sebanyak 10 unit AC 5 PK dan 4 unit AC 2 PK. Namun kita masih harus melunasi pembayaran pemasangan AC sebesar Rp126.700.000 dari total biaya program pemasangan AC sebesar Rp487.600.000. Majelis mengajak jemaat HKBP Batam untuk tetap mendukung gereja dalam melunasi biaya pemasangan AC di gereja kita. Warta nomor 10, bunga altar. Bunga altar pada minggu ini sumbangan dari Bapak Berton Siagian dan Ibu Rosinta M. Boru Tampu Bolon dari Week Glory Batam Center. Terima kasih atas sumbangannya. Warta nomor 11, mohon doa kesembuhan untuk anggota jemaat yang sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus mengaruniakan kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang sedang sakit. Nama-nama jemaat kita yang sakit boleh kita baca di layar yang ada di depan. Warta nomor 12, Sermon HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, Full Timer HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau akan mengadakan sermon di kantor HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau, masuk pukul 10.00 WIB. Warta nomor 13, kebersihan dan fasilitas umum. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk menjaga kebersihan lingkungan gereja dan fasilitas umum gereja dengan tidak membuang sampah sembarangan, baik di dalam rumah ibadah dan lingkungan gereja.
secara khusus untuk jemaat yang menggunakan toilet, agar kita menjaga kebersihan toilet dan membuang sampah ke tempat yang sudah disediakan di kamar mandi, atau dilarang merokok dan membuang sampah pada kloset. Demikian kami informasikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Warta nomor 14, ucapan terima kasih dan selamat ulang tahun. Parhalado dan jemaat HKBP Batam mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang sudah memberikan persembahan bulanan serta persembahan lainnya dengan taat dan setia untuk mendukung pelayanan gereja. Dicantumkan daftar ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan. Maka dengan ini seluruh pelayan penuh waktu Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Yang terakhir warta 15, warta keuangan. Saldo akhir pertanggal 19 Oktober 2024 sebesar 506.783.543 rupiah. Demikian warta gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh Punguan Lansia.
Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 341 ayat yang pertama dan yang kedua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Horas untuk kita semuanya mengenang. Iya, tadi malam saya dipastikan untuk melayani di Jemaat Lubuk Baja ini di ibadah jam 7.30. Sehingga nama yang tertulis di pelayan ibadah bukan saya. Saya sendiri adalah Pendeta Nefri Sandonal Pasaribu, pendeta yang bertugas di Panti Asuhan Elim HKBP Pematang Siantar, yang mulai hari Senin tanggal 21 sampai 26 Oktober kemarin mengikuti workshop transformatif diakonat di Golden View Hotel Bengkong, difasilitasi oleh Badan Sending HKBP UIM atau RMG yang dulu. Kami ada 14 negara yang ikut, 14 gereja. 14 gereja dari 5 negara. Indonesia, Hong Kong, Sri Lanka, Filipina, Taiwan juga. Dan saya bersyukur boleh berjumpa dengan Amang Inang semuanya, karena Pendeta Resot Sudihari Manalu adalah teman saya satu angkatan di STKBP tahun 1996. Jadi hari ini terima kasih buat gereja ini yang sudah berikan kesempatan untuk kita boleh berjumpa di ibadah pukul 7.30. Akhirnya saya mewakili keluarga besar Panti Asuhan Elim HKBP Pematang Siantar mengucapkan horas untuk kita semuanya. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini
tertulis di Ayub pasal yang ke-42 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kitab Ayub pasal 42 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan baca untuk kita semuanya, kita mendengarkan dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak diketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Demikian firman Tuhan. Amang Inang, semua pasti kita tahu cerita hidup seorang Ayub atau Job. Dan ia kau pun Tuhan muda barita di si Job. Ya. 42 pasal menceritakan tentang seorang yang bernama Ayub atau Job ini. Dimulai dari pasal pertama bercerita tentang keadaan Ayub yang begitu enaknya hidupnya. Toluha halak Batak atahe Hamorao Hagabeo Hasangapon Tungsikop Mamoraiba Gabe Marana Marboru Marpahopus ya nanak Marpahopus ya boru Parumaina Helana sehat-sehat sa manaking tung sangap maiba. Buat kaya kana tua-tua molosong oni ngulung. Gajang do murmu ate ngada potoluha mamora gabe sangap sehat lagi. Alai, hidup itu ternyata tidak baik-baik saja selamanya. Nguluok kape dang manok tong hot songon sinuaingon. Ada siang, ada malam. Ada kemarau, ada hujan. Adong hai pason tong do tagamon masah. Ai swadong nahot di tanoon. Nang pinang tabutoi, walau kita sudah tahu bahwa hidup ini tidak selalu baik-baik saja, tapi ketika zona nyaman, keadaan yang enak itu berubah menjadi tidak baik-baik saja, Ayub menjadi wakil kita menghadapi situasi yang tidak baik-baik saja. Tung topu di palawas Tuhani, kondisi si Ayub yang malah lebih 3 hal. Pamora, gabe, sangap, hipas, hiras pamatangna. Topu, mago. Mate anak na do boru na ng pahopuna. Mago sa luhut artana. Mago ng hayapasoni. Bahkan
di tonga-tonga ni penderitaan ni rodo maaf patia kainang hata ni natana mangarangon ibana asa unang be Satia Tuhan ini. Dia mengambil peran untuk menggoda Ayub untuk berbalik dari Tuhan. Adong musenang dongan na ali-ali na CS-nya bestinya. 3 orang menggoda dia untuk meninggalkan Tuhan. Tung sudi du HP menggerogoti dia. Di tonga-tonga di penderitaan ni marohatani si Job nakin naung tajahayati. Apalagi di pardalanan ni ngoluna na nangadopi penderitaan. Soon istilah nama dok sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudahlah kita yang mengalami penderitaan, kondisi ekonomi makin merosot, tabba musema penghakiman hata-hata sianaka naasi. Epistel nakin nataja sian Markus 10 ayat 46 152. Pertanyaan doa muda tua. Tengok tamu dopen. Taringot tu Bartimeus. Saya nggak tahu apakah generasi sekarang tahu lagu Ada Orang Buta. Tahu lagunya? Boleh kita nyanyi sama-sama? Ada orang buta, 3 ya. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melalui, orang buta itu celik matanya, celik matanya, celik matanya. Orang buta itu celik matanya. Bartimeus yang tiap hari ngapain? Duduk minta-minta. Maaf kata, angur do namang. Halakna manehene higanu pari di pinggir jalan. Angur do sok kamu berdasi. Dak yang mandi rauna teh, kainang. Adong no di hea, mamolus panehene he. Angur. Adong do. Abu, tempat tinggal mungkin tidak ada. Tiap-tiap hari sepanjang hidupnya. Kira swadong be pakiri mondi bana merubah kondisinya yang buta itu, yang kerjanya tiap-tiap hari di pinggir jalan. Kita nalengkap waktu pertama sekali ketika kita bangun, kita bisa melihat dunia yang terang. Alenggo ibana merdodos do pagi siang malam, golap terus. Alai di bagasan na gulapi pamatang na tiap-tiap hari dung terbortik terbegi na neng roh Yesus. Cupang semangat nebar. Telinga yang aktif mendengar, dia pakai untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan harapan yang hidup. Dan tuki ibana atau menyesali keadaan. Tetapi dia berusaha untuk merubah kondisi itu semampu sedaya upayanya. Dung naro Yesus tiki i tung macemaol do ibana mamereng. Yang mana Yesus itu ya? Di dia do arahnya utara do, barat, selatan, timur. Alai sada tadi boto ibana. Dia harus jumpa dengan Yesus.
Dadong gogona, lo merikat hicat. Yang dia punya adalah suara yang kuat. Di pagogo ibana ma suarana pacupang dohot Yesus. HP akan asingi mangorai ibana asa pajupang do Yesus. Di tengah-tengah ketidakadaan harapan itu ada secercah harapan yang diberikan, yang diterima oleh Bartimeus itu. Yesus mendengar, memanggil dia dan menyembuhkan dia. Alai di ayat 52 terakhir sekali dikatakan Bartimeus bangkit dan segera mengikut Yesus. Dia setia. Dang naga belupa kacang ibana akan kulitnya. Dia tahu berterima kasih dan tahu membalas kebaikan dengan kebaikan. Nuaing Ayub dong dijaloi bana na tonggi na tabo na lengkap pasikop pengoluna. Keadaan yang berikut adalah dia kehilangan segala-galanya. Hala namo rajong gabe napogos jong dotong. Orang yang kaya tiba-tiba dia menjadi miskin, bahkan dia penuh dengan baro, kudis-kudis. Orang yang harum, sehat, lengkap, tiba-tiba hidupnya, tubuhnya menjadi kurus dan bau. Tadi malam dan tadi pagi WA grup pendeta diberitahukan bahwa ada 2 orang pendeta yang sudah meninggal. Pertama dari pendeta Mangoloi Pak Pahan dari distrik Binjai yang sudah masuk dalam hitungan calon preses dari Binjai. Dan tadi pagi jam 3 satu tingkat kami Tambuk 96 pendeta Tiuru Marohana Lumban Tobi. 2 orang yang menghadapi sakit yang lama. Abang pendeta itu Pak Pahan calon preses dengan sakitnya kurang lebih sama 5 tahun. Bersahabat dengan sakit itu di tubuhnya. Dan seminggu ini dia kritis di Murni Teguh dan Sabtu 5:30 sore akhirnya dia meninggal. Teman kami Tiru Marohana Lumban Tobing sudah hidup dengan sakit gulanya 5 tahun juga, meninggalkan seorang anak perempuan dan 1 orang suami marga Semanungkali. Meninggalkan kehidupan ini yang dulunya sehat tapi harus sakit dengan penyakitnya. Tentu perenungan yang 5 tahun itu merubah cara pandangnya seperti yang dikatakan di ayat yang ke-5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub di perjalanan kehidupannya yang enak nyaman itu lebih lagi tahu memandang Yesus Tuhan dengan pandangan yang baru. Selama ini dia berpikir, mempercayai bahwa kalau aku berbuat baik, maka semesta akan memberikan kebaikan kepada. Tapi ternyata kebaikan itu tidak semuanya direspon dengan baik.
dang sudi HP na dinggan natabay ni di jalwaka na di labungta. Sedong do halak na suguro hana mulu berjuita. Toh teh? Ada saja orang yang tidak suka kalau kita baik-baik saja dan berbuat kebaikan. Ido sedong ada istilah SMS. Tahu ya? Suka melihat yang susah. Susah melihat yang senang. Ada aja orang yang risih melihat kita baik, sehat. Walaupun kita tidak berbuat jahat kepada dia. Lebuhano kita merespon halak na sungoni. Hidup makana si Job setelah dia mengalami proses hidup yang sangat-sangat menderita itu, sangat-sangat di luar dugaannya, matanya memandang Tuhan yang baik itu, mengatakan di ayat yang kelima tadi, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Seperti Bartimeus yang selama ini gelap melihat dunia itu, ketika Tuhan membuka matanya, dia melihat ternyata banyak lagi harapan, pekerjaan yang harus aku kerjakan. Sehingga dohonot tama bahwa apa yang kita anggap baik atau buruk belum tentu itu sama di mata Tuhan. Boido nadenggan nata sakapi tapi kiri ta rencanahon, kata Tuhan belum. Habe balik sa tasakapi ta bayakon nadengganon gagal doon, salah doon, alai pakorfan tu nadenggan. Kalau kita pernah dengar cerita pengalaman seorang raja yang punya tabib pangubati di kerajaannya, merasa kesal dengan pekerjaan tabib ini. Baik kalau kita masalah raja deh, tentu dia sangat tinggi posisinya dan kuasanya besar, dan pembantu-pembantunya pasti lengkap. Sedetiki tangannya luka. Tentu kalau luka biasanya gampang diobati. Maidang binoto laniaha atau infeksi bagaimana? Akhirnya luka itu susah disembuhkan. Dia panggil tabib istana itu. Dia lihat ini sudah bahaya, raja. Tanganmu, jarimu harus dipotong supaya infeksinya tidak menjalar kemana-mana. Dengan berhati dia maui, tapi dengan resiko dia penjarakan tabibnya ini. Dipotong jarinya dengan rasa kecewa karena dia tidak mampu lagi menyuruh tabibnya mengobati dengan cara yang lain. Seorang raja ini setelah dia sehat, berhobi, semangat dia berkuda. Kemudian dia masuk kepada satu kelompok suku di dalam hutan. Akhirnya terperangkap dan tertangkap. Suku yang masih primitif ini merasa bahwa mereka dapat umpan atau kurban, tawanan yang cocok untuk mereka persembahkan kepada dewanya. Dia lihat penampilan raja lah yang terbaik, bersih, tegak, dan sehat. Dia tidak tahu bahwa jari raja ini terpotong. Raja begitu takutnya karena dia terpilih menjadi
korban persembahan itu. Telah dibuat tempat persembahannya dengan kayu-kayu api itu, diletakkanlah raja ini. Tanpa sengaja kepala suku melihat ada jari yang tidak lengkap. Oh, nggak cocok ini. Persembahan kepada dewa harus sempurna. Boleh badannya bersih, tegap, tapi jarinya tidak lengkap. Akhirnya digantilah dia. Bukan dia lagi yang menjadi korban itu. Sekembalinya raja dari hutan itu, dia langsung mencari tabib tadi yang dipenjara karena memotong jari si raja ini. Dia mengatakan, terima kasih tabib. Lihat gudang putung ma hati hai iponggolho jari-jari kon gabe melua au sian parhatubanan manang persembahan itu. Oh ya raja. Dan si tabib juga mengatakan, untunglah raja, nggak kau ajak aku ikut berburu dalam hutan. Kalau tidak, aku juga yang akan dipersembah. Mengenang cerita yang singkat itu boleh memberikan satu pastian buat kita, penderitaan, kegagalan ternyata belum tentu membawa keburukan bagi kita. Justru kegagalan, penderitaan itu bisa berganti menjadi kebaikan dan keberuntungan untuk kita. Asal kita mau setia. Seperti Ayub ini yang setia dipulihkan oleh Tuhan ketika dia setia di dalam sukacita, setia juga di dalam duka cita. Itu makanya pernyataan Ayub mengatakan, Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Debatado nama lekon, debatado nama buat, pinujima gowarni debata. Marhiteon dohonot tama bahwa semua yang ada pada kita ini hanyalah pemberian. Kesehatan, panjang umur, kekayaan, berkat-berkat, itu semua hanya titipan. Sehingga dengan satu tekad kita mengatakan, seperti Ayub tadi, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Mari kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang tidak hanya katanya, tapi lewat pengalaman rohani kita masing-masing boleh setia menjalani kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita boleh mengucapkan terpujilah nama Tuhan dengan sukacita dan duka cita, kesuksesan, kegagalan yang boleh ada padaku, karena itu semua adalah pemberian dan sepengetahuan Tuhan yang menolong aku. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi buat sukacita, duka cita, kesuksesan, kegagalan yang berganti datang kehidupan kami. Bapa, ampuni kami Tuhan jikalau kami tidak setia menghadapi kegagalan penderitaan itu. Perbolehkan kami Tuhan supaya kami tetap ingat dan setia seperti Ayub yang sudah menerima sukacita, tapi juga dengan setia menjalani, menerima penderitaan itu bersama dengan Engkau, karena Engkau Tuhan yang mampu menolong kami menjalani semua kehidupan kami. Bantulah kami Tuhan di sepanjang kehidupan kami, agar kami tetap setia kepada Engkau dan dengan yakin boleh menyaksikan pertolongan Tuhan di kehidupan masing-masing.
Ampuni kami ya Bapa karena dosa kami, dalam Kristus Tuhan kami. Kami telah berdoa kepada. Amin. Kita mengumpulkan persembahan dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 412 ayat 1 dan seterusnya.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.